Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga mereka pun tidak sempat, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, selamat pagi, berkah dalam salah satu misal lingkungan. Saya bertanya, Bapak Ibu, apakah di rumah Anda ada doa keluarga? Semua diam. Satu dua melihat saya. Ketika saya lihat, lalu menunduk. Karena Bapak Ibu tidak ada yang menjawab, mungkin malu kalau mau bilang ada, dikira sombong, mau bilang enggak ada, kok ditanya. Maka lebih baik saya tanya pada anak-anak. Adik-adik, kebetulan anak duduk di depan, di rumah ada doa keluarga? Lalu satu tunjuk jari menjawab, ada. Ceritanya bagaimana? Kalau ayah yang mimpin itu cepat sekali dan kami diberi tanda salib di dahi. Ya baguslah. Kalau nenek yang mimpin itu lama. Kenapa? Lucunya kadang-kadang lupa. Neneknya dia, jangan yang nenek-nenek nanti bilang kalau mama yang mimpin lama, lebih lama daripada nenek. Kok bisa? Iya, itu masih pakai rosario, masih pakai doa-doa apalagi di buku itu. Terus sampai saya itu menguap berkali-kali. Sudah mah, ngantuk. Tapi baiklah. Dari kesaksian anak itu menggambarkan bagaimanakah keluarga itu mempunyai semangat sebagaimana disampaikan dalam kitab Yeremia hari ini. Gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya. Suami istri anak-anak, mungkin Mbah Kakung, Mbah Putri, mungkin ada famili lain. Dengan berdoa bersama sebetulnya mengaktualkan atau ya mengaktifkan berkat Tuhan yang senantiasa sebetulnya sudah ada dan mendahului, tidak usah diminta. Dan di situ terjadi peristiwa pengajaran atau
Ya bahasa sederhananya itu proses pewarisan iman dari orang tua kepada anak. Istilah itu tidak tepat, kalau warisan itu ya taruh saja tidak apa-apa, tetapi maksudnya bagaimana orang tua membimbing, menuntun anak-anak dan bahkan keluarga untuk tetap mengaktifkan dalam hidupnya iman yang sudah ada. Dengan kata lain, berkat itu sudah ada. Bahkan seperti pengalaman para murid yang diutus oleh Yesus, berkat sudah menyertai bahkan mendahului langkah mereka. Tidak usah dijawab ini, jawab dalam hati saja. Di rumahmu semua tadi malam ada doa keluarga tidak? Tidak usah dijawab, ini dijawab rame. Kalau tadi malam nggak sempat begitu, ya nanti malam. Gak usah bingung-bingung. Kita di puji syukur, mada bakti, gitu ngadi itu doa-doa banyak. Kadang-kadang mau memimpin doa itu bingung doa apa lagi. Belum bapak-bapak yang memimpin doa itu kadang-kadang diketawai sama istri dan anak-anak. Kalau ibu-ibu itu kegiatannya banyak doa, jadi untuk memimpin doa di rumah itu tidak soal. Ibu-ibu itu tidak doa saja, kata-katanya itu kata-kata doa, ya tak? Masak kematangan, ya Tuhan, oleh masak kematangan. Kakek uyah, ya Tuhan, kok yae kowe men. Anake lulus, Gusti matur nuwun. Anake bijine kurang apik. Ge apa to Gusti kurangi lehku mblajari bocah. Bapak sembayang terus. Bapak-bapak kadang-kadang ayo kono Gusti sak karepe. Tetapi saya kembali bahwa rahmat Tuhan menyertai para murid bahkan mendahului langkah mereka. Kalau kita kembali baca kitab Yeremia, memang rasanya galak, kejam. Beginilah firman Tuhan terhadap para gembala yang mengembalakan bangsa kamu. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, kamu tidak menjaganya. Nah, kita semua gembala ya. Bagaimanakah kita menjaga? Kata menjaga tidak hanya menjaga, ngawasi, tetapi bagaimanakah membawa ke tempat, ini gambaran domba, membawa ke tempat makan yang subur, yang hijau. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ini kalau kita tidak melakukan. Supaya ibu bapak, saudara sekalian tidak terkejut tiba-tiba gitu loh maksudnya. Tetapi sudah kita upayakan dengan baik semua, dan dengan demikian harapan kita semua, anak cucu kita senantiasa berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Memang dalam bacaan Injil, para murid yang kembali dari perutusan tidak ditanya apa saja yang kamu buat, tapi mereka sudah lapor sendiri-sendiri. Dan Yesus tidak dikisahkan menilai laporan mereka. Yesus lalu mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Ini saya membayangkan perjalanan hidup kita tidak hanya beristirahat sejenak dalam arti leren sedilok. Bayangan saya istirahat sejenak sampai kita itu meninggal,
istirahat ning kuburan lho. Sudah tengok-tengok karo ngiyuyus wae. Kita semua tetap dalam perutusannya. Dan hari ini, saat ini, dari waktu ke waktu kita semua dikumpulkan oleh Tuhan untuk juga melaporkan pekerjaan-pekerjaan kita dalam bentuk doa dan persembahan yang kita wujudkan. Dari rumah Bapak Ibu sudah membuat catatan dalam hati. Pekerjaan saya yang baik itu minggu ini apa? Dicatat ya, dicatat dalam hati. Terus kekurangan-kekurangan apa itu masuk gereja itu sudah punya ya toh. Maka ketika marilah kita sali dosa-dosa kita ngono. Enggak sampai setengah menit kok romone sudah saya mengaku belum ketemu romo dosanya. Maksudnya dari rumah itu sudah ada gitu loh maksudnya. Tuhan dosa saya itu ini itu begitu. Sehingga minggu ini kekurangan kita sudah diampuni dan kebaikan-kebaikan iman kita diberkati. Untuk memperoleh semangat baru perjalanan kita minggu yang akan datang. Begitulah. Karena apa? Sekali lagi rahmat Tuhan sudah mendahului kita. Tidak usah kita minta, sudah ada, tinggal kita minta supaya kita menyadarinya. Sekokian nih. Nek awan nih suwi-suwi wong ngomong ki sing ngomong yo jeleh, sing mirengke liep-liep. Apa meneh mau bar sarapan sego goreng. Itu pun bagian dari syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan kasih yang disertakan dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan sekali lagi supaya Ia menyertai membimbing kita. Yesus Kristus menggembalakan, menuntun, mendampingi kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, melakukan karya-karya dan kesaksian dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan di tempat kita berkarya masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah,